Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa warzuqna fahman. Baik, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara Bedah Buletin Kafah. Dan untuk edisi kali ini, yakni edisi 174 di tanggal 17 Jumadil Ula kalau hari Jumat kemarin. Masih Alhamdulillah untuk tema liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bagaimana muhasabah, ya, introspeksi diri. Nah, introspeksi itu bisa gara-gara kesalahan diri sendiri atau kesalahan kolektif. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa contoh yang sudah sangat terkenal dan layak untuk dicontoh, karena
contoh yang ingin saya sampaikan, kita ceritakan hari ini adalah contoh dari Nabi, beberapa Nabi. Ya. Bagaimana bapak kita, kakek kita, Nabi Adam alaihissalam, ya, memberikan contoh bermuhasabah terhadap dirinya dan bertaubat atas kesalahannya. Dan juga nanti saya ingin memberikan contoh juga bagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Baik, ya. Insya Allah nanti kita akan ceritakan. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah muhasabah ya, erat hubungannya dengan musibah. Seringkali ya, orang itu baru tersadar kalau dia sedang melakukan atau sudah melakukan perbuatan yang tidak benar ketika ada musibah. Nah, seringkali itu. Tetapi ada juga sebagian orang yang sudah dikasih musibah, nggak sadar-sadar juga. Nah, gitu. Ini pun ada contohnya, gitu ya. Nah, dalam Al-Quran juga ada contohnya. Jadi, insya Allah kita akan angkat semuanya untuk menambahkan khasanah yang ada dalam buletin kafah yang kita sudah baca bersama. Musibah yang sudah menimpa kaum muslimin dewasa ini, mulai dari musibah dari bencana alam, musibah dari wabah penyakit, musibah dari ketidakenakan hidup yang ditimpakan oleh orang-orang yang bukan dari orang Islam, musibah yang ditimpakan oleh orang-orang Islam itu sendiri, banyak sekali, sampai nggak bisa dihitung. Nah, saya ingin menyampaikan contoh dari kakek kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana menyikapi musibah yang menimpa dirinya. Ya. Kita sudah tahu semua. Kita sudah tahu semua. Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya, Ibu Hawa, hidup tinggal di dalam surga. Kemudian Allah memberikan syariat, ya, syariat untuk Nabi Adam itu setahu saya cuma satu, ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nah, itu. Kamu jangan dekat-dekat dengan pohon itu. Nah, nanti kamu termasuk orang yang merugi, termasuk orang yang dolim, termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Nah, itu syariatnya itu ya, wala taqrabu hadhihi syajarata, jangan dekat-dekat dengan pohon itu. Nah, kemudian ternyata syariat ini ya, dapat bujukan, karena Nabi Adam dapat bujukan dari iblis, ya, akhirnya dilanggarlah syariat ini. Nah, itu ya, ini cerita singkatnya. Kemudian ya, karena syariat sudah dilanggar, berarti kan itu adalah sebuah kemaksiatan, gitu kan. Nah, kemudian Allah memberikan, kalau bahasa saya itu adalah ikopnya, gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah. Boleh nggak setuju dengan saya, nggak ada masalah. Ya, dengan sebuah ungkapan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qulnah bitu minha jami'an. Nah, itu ya, surat Al-Baqarah, ini surat Al-Baqarah. Qulnah bitu minha jami'an, ya. Qulnah, kami berkata, bitu, ya, apa bahasanya itu, keluar, mungkin begitu ya, keluar, minha jami'an, darinya, dari surga,
jami'an, bersama-sama, keseluruhan, semuanya. Nah, kalau bahasa saya itu mungkin begini ya, mohon maaf. Keluar kalian semua dari surga. Nah, gitu ya. Qulna bitu minha jami'an. Nah, itu. Jadi ini adalah contoh pertama, ya. Contoh pertama bahwa ketika seseorang itu melakukan sebuah pelanggaran pada sebuah syariat, kemudian Allah memberikan iqobnya atau sanksinya. Nah, maka turunlah Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya dan iblis, semuanya turun semua. Qulna bitu minha jami'an. Semuanya disuruh turun dari surga, suruh pergi. Gitu, ya. Nah, kemudian Allah memberikan beberapa kalimat mengajari Nabi Adam, kemudian Nabi Adam bertobat. Nah, kalimat tobatnya ini yang perlu kita pelajari. Ya, dan Nabi Adam setelah mengakui, merasa dirinya salah, kemudian Nabi Adam bertaubat dengan kalimat yang sangat terkenal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi begini, seseorang itu mau bertobat kalau dia sudah mengakui kesalahannya, kan begitu. Seseorang mau mengakui kesalahannya kalau dia mau bermuhasabah pada dirinya. Nah, itulah pentingnya muhasabah. Nah, terkadang seseorang itu baru mau muhasabah pada dirinya kalau sudah kena musibah. Nah, gitu. Nah, jadi ya, tipe orang kan beda-beda. Ada orang yang sebelum kena musibah dia sudah muhasabah. Nah, dan dia bertobat. Ada orang yang setelah kena musibah baru muhasabah, kemudian dia bertobat. Ada juga orang yang tidak mau bermuhasabah karena dia nggak merasa bersalah, apalagi mau bertaubat. Biarpun dia memang orang yang termasuk salah, biarpun ditunjukkan kesalahannya berkali-kali. Nah, ada juga yang paling parah, sudah dikasih musibah, sudah dikasih tahu kesalahan, nggak mau muhasabah, akhirnya kena musibah. Nah ini, ya, ini yang perlu kita pelajari. Ya, tipe-tipe orang-orang seperti itu. Ada semua contohnya dalam Al-Quran. Gitu ya. Itu ya, musibah erat hubungannya dengan muhasabah. Dan pentingnya muhasabah di tengah banyak musibah. Itu contoh pertama. Ya. Doa Nabi Adam yang sangat terkenal. Ya. Rabbana dzolamna anfusana. Ya Tuhan kami. Ya, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa ilan taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka benar-benar kami ini akan menjadi orang yang merugi. Nah, ini adalah doa sekaligus tuntunan kepada kita untuk bermuhasabah atas kesalahan, kemudian bertaubat, menyesali kesalahan itu. Saya ingin tunjukkan, Nabi Adam itu ya adalah manusia pertama dan beliau memiliki segala macam ilmu. Tapi ketika beliau berbuat satu kesalahan, langsung bertobatnya kayak gitu. Ya, merengek-rengek kepada Allah untuk diampuni kesalahan. Ya. Apa buktinya bahwa Nabi Adam adalah orang yang memiliki banyak ilmu? Ya. Saya kira kita bisa sama-sama melihat surat Al-Baqarah lagi. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, itu ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, itu. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i. Nah, ini ya. Oke, saya potong sampai di situ saja. Ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Dan Allah memberikan ilmu, ya, mengilhamkan suatu pengetahuan kepada siapa? Kepada Adam langsung jreng begitu. Ya. Kalau level kita manusia seperti kita kan harus belajar banyak itu kan. Gitu. Nabi Adam langsung jreng gitu, ilmu itu dikasih langsung. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua nama-nama. Ya. Semua nama-nama sudah diajarkan oleh Allah langsung kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Semua nama-nama benda termasuk kegunaannya itu langsung diajarkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Dan habis itu kan pengetahuan Adam ini ditunjukkan kepada malaikat dan malaikat pun nggak tahu. Nah, ya kan? Kemudian malaikat disuruh bersujud dan malaikat bersujud untuk penghormatan kepada Adam alaihissalam. Nabi Adam itu orang yang memiliki segudang ilmu, semua pengetahuan. Ya. Tapi ketika berbuat satu kesalahan, langsung bertaubat, merengek-rengek kepada Allah minta ampun dengan doa yang sangat terkenal. Saya ulang lagi di surat Al-A'raf itu ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Itu. Nah, ini contoh pertama tentang muhasabah, bertaubat, yang kita bisa ambil contohnya. Apakah Nabi Adam waktu itu setelah diturunkan ke bumi ya dengan istrinya, apakah menderita? Kebayang, ya, kebayang. Yang asalnya hidup enak di surga, turun di bumi di tempat yang terpisah, dan itu sangat jauh, berjauhan. Entah berapa lama ketemunya, wallahu a'lam, mereka berdua. Tapi sangat berjauhan tempatnya, nggak ada orang lain, mereka cuma berdua saja. Ya. Dan tidak bersama-sama satu tempat gitu loh, Masya Allah, sangat berjauhan. Sehingga akhirnya Allah mempertemukan mereka di tempat yang sangat terkenal dengan sebutan Jabal Rahmah. Nah, ya. Jadi setelah Nabi Adam alaihissalam itu bertaubat, kemudian Allah menerima taubatnya. Ya. Dan ini berbeda dengan iblis yang tidak mau bertaubat. Ya, tidak mau bertaubat. Dan ini membuat kita menjadi lebih paham lagi ya, bahwa ada kaidah fikih itu begini. Meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya dibanding melaksanakan larangan. Ini kaidah fikih. Nah, sengaja saya ceritakan cerita kisah Nabi Adam ini untuk mengantarkan supaya paham dengan kaidah fikih. Saya ulang lagi, ya. Meninggalkan perintah itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan melaksanakan larangan. Nah, Nabi Adam melaksanakan larangan. Larangannya tadi kan apa? Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dilanggar larangan itu. Ya kan? Kemudian Nabi Adam bertaubat dan diterima taubatnya. Nah, gitu. Sementara iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau sujud. Sampai sekarang iblis belum diterima taubat. Dan dia tidak mau bertaubat sampai sekarang. Nah, ini ya, ini sedikit pengantar tentang kaidah fikih tadi itu. Kemudian muhasabah yang tidak kalah terkenalnya adalah yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, yang terkenal sekali setelah beliau meninggalkan kaumnya, ya,
kemudian naik perahu di tengah laut, ombak badai besar, diundi. Beberapa kali kok Nabi Yunus yang sedang dapat undian. Undian apa ini? Bukan undian dapat hadiah, undian untuk dilemparkan ke laut. Nah, ternyata Nabi Yunus akhirnya dilemparkan ke laut dan sudah disepakati. Akhirnya dilemparkan ke laut beneran dan ditelan langsung oleh ikan yang sangat besar, ya. Ikan nun. Mungkin sekarang itu bahasanya adalah ikan paus. Nah, selama berapa hari? Wallahu a'lam. Apakah 3 hari 2 malam atau 2 malam atau 2 hari 3 malam? Saya kurang pas di situnya. Dua kemungkinan. Kalau nggak 3 malam 2 hari, ya 3 hari 2 malam. Disitulah berlaku keajaiban yang luar biasa. Ya. Normalnya sesuatu makanan atau benda yang masuk ke dalam perut itu akan masuk dicerna dengan enzim-enzim yang ada dalam perut dan usus, akan lumat. Tapi Nabi Yunus alaihissalam tidak. Ya, Allah meliharanya di dalam perut ikan itu. Dan Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Kegelapan pertama adalah kegelapan malam, kegelapan 2 kegelapan dalam perut ikan, kegelapan ketiga adalah kegelapan di dasar lautan yang dalam. Luar biasa. Dan di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus alaihissalam bertaubat, mengakui kesalahannya, dan banyak bertasbih kepada Allah. Dengan mengucapkan tasbih yang sangat terkenal, pertaubatan yang sangat terkenal, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dibaca terus itu, entah berapa kali, wallahu a'lam. Yang jelas diterangkan Nabi Yunus membaca sangat banyak. Dan akhirnya Allah berkehendak untuk menerima taubatnya dan dikeluarkan dari perut ikan dalam keadaan lemas. Ya, dikeluarkan dari perut ikan di tepi pantai dalam keadaan yang sangat lemas. Dan kemudian dakwah lagi di tengah masyarakat, di tengah-tengah kaumnya lagi. Dan Allah memberikan kemakmuran hidup, kebaikan hidup, keberkahan hidup setelah itu. Ini adalah 2 contoh dari 2 orang Nabi yang mengakui kesalahan, muhasabah atas dirinya, Allah menerima taubatnya, kemudian Allah memberikan kebaikan, segala keberkahan hidup setelah itu. Nah, setelah itu saya ingin memberikan contoh lagi, satu lagi, mohon maaf. Ya. Ada tipe orang ya, sudah berbuat salah, ya, bahkan kesalahan itu bersama-sama dengan teman-temannya di sekitarnya, kemudian dikasih tahu, nggak mau dengar, dikasih musibah, ya, kalang kabut, tapi nggak mau juga muhasabah, nggak mau tobat. Minta musibahnya diangkat musibahnya. Kemudian berbuat dolim lagi, ya, kasih musibah lagi, merengek-rengek diangkat musibahnya, diangkat lagi musibahnya, begitu berkali-kali. Ya. Ini adalah tipe orang seperti Fir'aun. Ya, perlu diingat sejarah Fir'aun itu sangat penting untuk dipelajari. Ya. Berapa kali Nabi Musa alaihissalam mendatanginya, menasehatinya. Berapa kali didatangkan musibah kepada Fir'aun dan kawan-kawannya. Tapi begitu datang musibah, Fir'aun merengek-rengek untuk dihilangkan musibah itu. Kemudian Nabi Musa mau menuruti perintahnya, memenuhi permintaannya, maaf. Kemudian apa? Dia berbuat dolim lagi. Dikasih musibah lagi, merengek-rengek lagi. Nah, tapi tidak pernah mau bertobat Fir'aun itu. Bahkan di ujungnya malah mau membunuh dengan mengejar semua orang pengikut Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya Allah tenggelamkan mereka semua. Itu musibah yang terbesar. Dan sudah nggak ada kesempatan bertaubat lagi. Nah, itu beberapa tipe orang. Ya, beberapa tipe orang.
Ya, itulah ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya muhasabah supaya nggak sampai musibah itu datang, dan kalau sudah datang segera bermuhasabah, bertaubat supaya Allah memberikan ampunan dan kemudian Allah mengangkat musibah itu. Ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pelaku kedzaliman itu sudah diancam dengan ikob atau musibah, katakanlah begitu. Dan ternyata bukan cuma pelaku kedzaliman itu. Nah, ini ya. Tapi orang yang cenderung bersama-sama dengan pelaku kedzaliman itu juga diancam. Jadi pentingnya ini adalah buat kita semua, jangan merasa cenderung hatinya kepada pelaku kedzaliman, apalagi bersama-sama pelaku kedzaliman itu. Nah, di mana ancamannya itu? Kita lihat di surat Hud ayat 113. Ya, silakan dibuka Qurannya. Kalau mau membuka Qurannya, kalau membaca bersama-sama, maka ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud 113. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya'a tsumma la tunsarun. Nah, saya baca pelan-pelan. Saya ulang lagi ya, biar mantap masuk dalam jiwa kita. Ini adalah peringatan Allah yang sangat tegas ya. Saya ulang lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu, dan janganlah kamu cenderung ilal ladzina dzalamu, kepada orang-orang yang zalim, fatamassakumu, yang menyebabkan kamu disentuh annaru, api neraka. Wa ma lakum, sedangkan kamu tidak mempunyai min dunillahi, selain Allah, min auliya'a, seorang penolong pun. Tsumma tunsarun, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Nah, ini loh. Ini mengerikan sebenarnya ini. Ancaman Allah ini mengerikan kepada orang-orang yang merasa cenderung ya, cenderung aja, condong aja kepada orang-orang yang pelaku kedzaliman. Naudzubillah min dzalik. Condong kepada kedzaliman saja itu sudah diancam, apalagi bersama-sama berlaku zalim. Inilah yang saya maksud dengan kedzaliman yang kolektif. Nah, ya. Naudzubillah min dzalik ya. Sampai ada kalimat tadi itu ya. Tsumma la tunsarun. Tsumma la tunsarun ya. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Naudzubillah min dzalik. Kalau Allah sudah enggak memberi pertolongan, terus gimana nasibnya orang itu? Naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ya. Surat Hud ayat 113 ini ada di buletin Kafah ya, yang terbit kemarin. Ya. Ancaman kepada orang-orang yang pelaku kedzaliman, bahkan ancaman kepada orang yang condong kepada kedzaliman atau cenderung kepada orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan di antara kita segera mengintrospeksi diri kita. Ya. Dan nggak ada yang pelaku kedzaliman, ya, nggak ada yang cenderung aja, nggak ada. Ya, itu bilang mentalik. Saya kira itu saja Ustaz yang bisa saya tambahkan dari buletin Kafah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Saya kembalikan kepada Ustaz ini. Baik, jazakallahu khairan katsira. Amin. Hadirin rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan materi buletin Kafah edisi 174, dan bagi hadirin yang akan menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan
Dan di sini sudah ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, saya Sugeng dari Kampung Panelon, Bojong Soang, terkait muhasabah akhir tahun Masehi. Apakah mengkritik penguasa dimasukkan kategori ghibah? Karena belakangan ini ada opini yang tidak memperbolehkan mengkritik penguasa karena termasuk ghibah, karena dapat memunculkan perpecahan di masyarakat. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Jazakallah khairan atas penjelasannya. Oke, terima kasih Ustaz. Tunggu dulu, sebelum saya menjawab, Ustaz ini belum menyampaikan materi ini. Saya juga menunggu. Langsung saja. Baik, jadi tadi yang disampaikan oleh Dr. Atin ya, terkait dengan muhasabah, memang muhasabah ini merupakan izin ambil kitab Riyadhus Shalihin dulu, Ustaz. Ya, merupakan hal yang penting ya, bagi kita, dan ini dicontohkan bagaimana para sahabat senantiasa melakukan muhasabah, sebagaimana disampaikan bahwa bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, dan para sahabat yang lainnya yang memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka melakukan muhasabah. Nah, muhasabah ini sebagaimana disampaikan di buletin kafah ini bahwa ini bukan aktivitas tahunan, meskipun itu lebih mending dibanding tidak sama sekali. Tapi ini adalah aktivitas sehari-hari kita. Sebagaimana kalau misalnya kita melakukan pekerjaan atau kita sedang bekerja di suatu institusi misalnya, atau di sebuah lembaga atau perusahaan atau di kantor, maka biasanya ada evaluasi gitu ya. Nah, mungkin mirip dengan hal itu. Jadi dievaluasi apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Nah, untuk muhasabah ini yang lebih sederhananya adalah bagaimana kita mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan ya di hari itu. Ya, jadi muhasabahnya muhasabah harian gitu. Bahkan tiap waktu sholat itu jauh lebih mantap lagi gitu ya. Tapi setidaknya setiap hari sebelum menjelang tidur ya kita mengingat kembali apa yang sudah dilakukan di hari itu. Nah, ketika ada yang tersalah, kemudian ada kemaksiatan yang dilakukan, maka segera beristighfar dan merencanakan agar esok itu hal tersebut tidak berulang, kemudian melakukan perbaikan. Nah, itu sebenarnya upaya kita untuk senantiasa menjaga agar aktivitas kita itu senantiasa kita kontrol, gitu ya. Jadi kita kontrol. Yang mengontrolnya ya diri kita, gitu. Karena kalau kalau mengandalkan yang lain, mungkin saja yang lain juga melihat atau memperhatikan kita, tapi secara lebih detail sebenarnya kita yang tahu ya tentang aktivitas kita, terutama berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita, ya, yang itu tidak kasat mata, dan itu hal yang juga perlu diperhatikan, karena yang dimaksud dengan ihsanul amal ya, atau kemudian
amal yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu selain prosesnya benar juga niatnya yang yang ikhlas gitu ya, lillahi ta'ala. Nah, ini yang menjadi perhatian kita di dalam muhasabah ini. Kemudian terkait dengan muhasabah ini juga kita harus memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah umat, ya, di mana pemahaman standarisasi dan qanaah yang ada di tengah-tengah umat ini adalah pemahaman standarisasi dan qanaah yang tidak bersumber dari Islam. Mengapa bisa kita katakan demikian? Karena memang masyarakat, ya, institusi umat yang dibentuk atau diciptakan pada saat ini tidak berdasarkan nilai-nilai Islam atau tidak berdasarkan ideologi Islam. Nah, inilah yang juga perlu kita muhasabah, bahwa kita yang menjadi bagian dari institusi umat ini harus memperhatikan hal ini. Karena kalau kita tidak melakukan muhasabah terhadap hal ini, maka yang terjadi adalah institusi umat ini akan mudah, ya, diombang-ambing, kemudian dimanfaatkan oleh penguasa-penguasa yang memiliki pemahaman standarisasi dan qanaah yang tidak berasal juga dari Islam atau tidak bersumber dari Islam. Sehingga ini hal yang perlu patut kita perhatikan. Selain itu juga dalam muhasabah ini selain kepada institusi umat, juga kepada institusi negara, ya, di mana ternyata institusi negara pada saat ini juga melaksanakan atau memiliki pemahaman standarisasi dan qanaah yang itu dibentuk tidak berdasarkan ideologi Islam atau tidak berdasarkan mabda Islam. Sehingga yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dakwah itu dilakukan terhadap dua institusi ini, baik institusi umat maupun institusi negara. Nah, inilah sebenarnya bentuk yang real yang bisa kita lakukan selain muhasabah kepada diri kita, juga kita memperhatikan bagaimana umat dan juga negara yang pada saat ini memiliki pemahaman standarisasi dan qanaah yang tidak berasal dari Islam. Sehingga apa yang disampaikan di dalam riwayat At-Tirmizi di dalam buletin kafah edisi 174, ya, di paragraf terakhir ini, yang itu menjadi pengingat kepada kita agar kita senantiasa melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, agar doa-doa kita, ya, senantiasa kita panjatkan itu kemudian Allah kabulkan, ya, dan tidak tertolak karena kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tambahannya, melengkapi apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Dr. Atin. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi. Tadi sudah ada pertanyaan dari Ustaz Sugeng, ya, terkait dengan muhasabah akhir tahun Masehi. Jadi apakah mengkritik penguasa itu dimasukkan ke dalam kategori ghibah? Karena belakangan ini ada opini yang tidak memperbolehkan mengkritik penguasa karena termasuk ghibah, karena dapat memunculkan perpecahan di masyarakat. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Silakan, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi yang bertanya siapa tadi? Pak Sugeng. Pak Sugeng, ya, di GBA. Ya, yang di itu
Yang di Pralon. ya, ya Bojong Soang. Oh, Rudi. Ya. Rudi, ya. Saya cek dulu mana orangnya. Jangan sampai pergi. Ada tadi. Ada juga. Alhamdulillah. Bawa pulpen, bawa kertas apa enggak? Ada. Nah, silakan dipegang pulpennya, dipegang kertasnya. Ghibah atau gunjingan itu ada beberapa yang diperbolehkan, ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menjelaskan. Ada beberapa. Ya, sebelum kita menyebutkannya, saya ingin berdoa dulu untuk Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir li syekhina wa ustadina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin wal muslimat. Qala al-musannif Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa bi ulumikum fid dharain. Jadi al-musannif, sang penulis kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmatnya, memberikan karunia-Nya kepada Imam Nawawi yang telah menulis kitab ini, sehingga kita bisa mempelajarinya. Ghibah yang diperbolehkan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, siap mencatat ya. Sumbernya dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, ya, ghibah yang diizinkan, diperbolehkan. Yang pertama, bertujuan menghilangkan kedzaliman. Ya, penjelasannya begini, bahwasanya orang yang dizalimi boleh mengadukan orang yang mendoliminya kepada penguasa atau hakim atau siapa saja yang berwenang menegakkan keadilan. Dalam kasus ini, ia dibolehkan mengatakan, si fulan telah menganiayaku dengan berbuat begini dan begitu. Ya, 1. Yang kedua, bermaksud mengubah sikap orang yang gemar melakukan perbuatan mungkar dan maksiat supaya mau kembali ke jalan yang benar. Nah, dalam hal ini ia boleh mengatakan si fulan biasa berbuat begini, nah, karena itu jauhilah, dengan maksud agar orang itu tidak berbuat maksiat lagi. Nah, namun jika ia tidak bermaksud demikian, maka hukumnya haram. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, dalam rangka meminta fatwa. Nah, misalnya, seseorang berkata kepada seorang mufti, gini katanya, saudaraku telah berbuat begini dan begitu. Saya ulang lagi, saudaraku telah berbuat begini terhadap diriku. Apakah tindakannya dapat dibenarkan? Nah, lalu bagaimanakah caranya agar aku terbebas dari kedzalimannya dan mendapatkan hakku? Nah, ghibah yang seperti ini diperbolehkan karena bersifat darurat. Hanya saja, alangkah lebih baiknya bila tidak menyebutkan secara gamblang nama orang, ya, nama orang yang telah berbuat aniaya tersebut. Nah, yang keempat, bertujuan memberi peringatan atau nasihat kepada kaum muslimin agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Nah, misalnya menyebutkan sifat-sifat negatif, ya, para periwayat hadis dan menyebutkan sifat-sifat buruk saksi-saksi dalam persidangan. Nah, menurut kesepakatan para ulama, ghibah seperti ini diperbolehkan, bahkan diharuskan, karena memang sangat diperlukan. Begitu pula dalam musyawarah, ketika hendak menjalin ikatan perkawinan, ya, kerjasama bisnis, dan lain sejenisnya, maka sangat perlu memperbincangkan hal-hal buruk yang berkaitan dengan orang-orang yang bersangkutan. Nah, itu yang keempat ya.
saya garis bawahi, misalnya tadi itu ya, membicarakan sifat buruk dari periwayat hadis. Ini ada hubungannya nanti dengan ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil. Nah, ini penting sekali, penting, sangat penting. Karena dengan ilmu jarh wa ta'dil ini nanti bisa menyelamatkan agama, menyelamatkan hadis. Ya. Oh iya ya. Oke, yang kelima, ya, saya tidak berpanjang lebar dengan cara ta'dil. Yang kelima, ghibah yang diizinkan atau dibolehkan adalah boleh menggunjing orang yang terang-terangan berbuat fasik atau bid'ah, seperti orang yang suka minum khamr, yang sering melakukan tindakan kriminal, yang suka pergi ke dukun, dan lain-lain. Dalam hal ini boleh mengungkap keburukan yang sering dilakukannya, namun tidak boleh mengungkap aib-aib lain yang tidak menjadi kebiasaannya. Nah, ya, yang keenam, dalam rangka menjelaskan orang yang dijuluki dengan julukan tertentu, misalnya si tuli, si buta, si bisu, dan lain-lain. Kita boleh memanggilnya dengan julukan tersebut, asal tidak bermaksud mengejek atau menghina. Dan jika bermaksud menghina, maka hukumnya haram. Ya. Gitu, ya. Meskipun boleh, tapi sebaiknya tidak memanggilnya dengan julukan itu. Nah, itu tadi 6 kategori ghibah yang diizinkan kalau kita Riyadhus Shalihin. Nah, kalau ada pertanyaan tadi itu gimana? Orang yang mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa, yang dikritisi itu kebijakan penguasa, bukan pribadinya. Ya. Nah, itu namanya muhasabah. Nah, itu namanya muhasabah. Dan itu penting sekali dilakukan. Gitu ya. Kalau ada orang yang berbuat zalim, ya, itu boleh diingatkan. Bahkan sangat penting supaya tidak terjerumus pada kezaliman seterusnya. Bahkan salah satu cara menolong saudara kita yang berbuat zalim adalah mencegahnya, ya, mencegahnya supaya nggak berbuat zalim lagi. Ingat ya, yang kita kritisi bukan pribadi, tapi kebijakan. Nah, itu ya. Beda ya, beda faktanya dan beda apa pembahasannya. Gitu. Saya kira itu bisa dipahami ya. Dan kita bisa melihat kok contoh-contoh muhasabah lil hukam itu. Muhasabah kepada penguasa itu banyak dicontohkan oleh para imam mujtahidin, itu banyak dilakukan. Dan itu hal yang biasa. Contoh yang sangat terkenal ya, yang gampang saja lah, yang gampang. Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, menetapkan besarnya mahar tertentu kepada mahar wanita ya untuk laki-laki, ditetapkan sekian. Dikritik sama wanita, langsung dikritik. Dan akhirnya Umar mengakui kesalahannya dan mengembalikan mahar kepada haknya wanita. Gitu. Ini salah satu contoh yang sangat mudah didapatkan. Ya. Baik, itu saja Ustaz barangkali yang bisa saya jelaskan. Ya. Baik, alhamdulillah. Begitu jelas apa yang tadi disampaikan terkait dengan apa saja yang kemudian terkategori ghibah yang kemudian diperkenankan, ada 6 ya. Nanti bisa disimak kembali kalau misalnya tadi. Alhamdulillah kalau sudah bisa mencatat, kalau tidak nanti bisa dilihat di YouTube ya. Nanti oh iya ada rekamannya. Rekamannya nanti bisa didengarkan. Baik, tambahan juga tadi memang yang ingin kita lakukan sebenarnya di dalam muhasabah ini adalah bagaimana kita berupaya untuk dengan perang pemikiran atau dengan dakwah ini bagaimana agar
institusi umat yang di dalamnya terdapat pemahaman, standarisasi dan qanaah yang bercokol pada saat ini dan berlaku pada saat ini di tengah-tengah mereka, itu kita ubah, ya, kita lakukan koreksi dan kita lakukan terus pengingatan, ya, agar umat ini berubah pemahamannya, standarisasinya dan qanaahnya dari selain Islam menuju atau kembali ke pada Islam. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan bagaimana upaya kita untuk dapat menghancurkan, ya, karakter institusi negara dengan jalan menghancurkan pemahaman, standarisasi dan qanaah yang dibentuknya, ya. Kita ketahui bahwa institusi negara pada saat ini dibentuk dengan standar sekularisme, kemudian juga dengan sistem demokrasi. Dan kita perhatikan bagaimana akibat dari hal ini. Sehingga yang kita lakukan itu bukan untuk menghancurkan penguasanya, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Tapi yang ingin kita hancurkan adalah karakteristik institusi negara dengan menghancurkan pemahaman, standarisasi dan qanaah yang membentuknya yang itu tidak berdasarkan Islam. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Bagaimana penanya? Apakah ada tanggapan? Jelas tadi. Baik, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Barangkali ada lagi yang akan ditanyakan atau perlu kita diskusikan? Enggak. Tadi yang pertanyaan dari Pak Pandi kayaknya kepotong ya, belum tidak lengkap. Nah ini, coba, nah, ini sudah ada. Nah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah musibah COVID-19 yang sedang menimpa khususnya bangsa kita Indonesia ini begitu lama, sedangkan kalau kita lihat di media negara-negara yang mayoritas kafir malah cepat diangkat wabah tersebut. Apakah muhasabah orang-orang Indonesia yang mayoritas muslim kok malah semakin berlarut? Apakah muhasabah kita selaku muslim kurang serius? Nah, silakan Ustaz. Mohon maaf, tadi saya berusaha untuk membaca sendiri di HP saya. Tapi HP saya ini saya setel miring gini. Jadi kalau saya membaca agak kesulitan karena harus begini. Jadi gitu. Oke lah, sepintas tadi saya dengar ada pembahasan pertanyaan masalah COVID-19 sebagai musibah. Di negara kafir atau di negeri-negeri orang yang banyak orang kafirnya katanya sudah sedikit gitu ya, atau diangkat. Menurut saya itu nggak selamanya benar. Nggak selamanya benar. Beberapa minggu kayaknya yang lalu itu juga ada informasi negara-negara lain pun ya, yang banyak penduduknya di sana itu adalah orang-orang non-muslim, itu juga terjadi gelombang kedua lagi. Jadi belum selesai. Gitu. Kemarin dapat informasi lagi bahwa ini benar atau salah Allah alam ya, katanya di Beijing ada varian baru COVID-19 ini. Dan yang dituduh adalah, bukan dituduh, Allah alam bahasanya saya nggak tahu yang paling enak gimana ya. Katanya itu dari Indonesia gitu loh. Gimana? Saya juga nggak ngerti gitu. Di negara Eropa juga ada lagi gitu. Katanya varian baru, datanya dari Asia gitu. Jadi belum selesai. Ya, belum selesai. Wabah ini belum selesai dan kita tetap harus bermuhasabah dan bertobat, banyak beristighfar, memohon pertolongan kepada Allah
supaya diangkat segera wabah. Makanya saya tidak bosan-bosannya menyampaikan ya supaya kita rajin membaca doa itu Bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu sore. Semoga Allah menolong menghindarkan kita dari balak dan wabah. Amin. Sengaja saya ingin menyampaikan ini doa ini. Doa ini saya ulang lagi, ini doa untuk menghindarkan kita dari balak dan wabah. Balak itu apa? Balak adalah mungkin bencana alam, banjir, longsor, atau apa gitu ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya dengar berita yang cukup menakutkan dari BMKG bahwa dalam waktu yang tidak lama ini, sekitar bulan-bulan ini, mungkin Januari Februari ini ada badai La Nina kalau nggak salah itu potensi di Indonesia ini akan banyak terjadi hujan deras, mungkin banjir akibatnya, mungkin longsor akibatnya. Itu yang dimaksud dengan balak, ya, yang kita nggak ketahui. Mungkin juga gunung meletus. Nah itulah kita ingin dihindarkan Allah dari segala macam balak dan wabah. Segala wabah itu seperti penyakit seperti ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ya, jadi kalau ada banyak orang menyatakan kesimpulannya di negeri kaum muslimin masih banyak kasusnya, di negeri lain sudah selesai diangkat COVID ini, belum, jawabannya belum. Ya, itu saja Ustaz. Ya, saya kembalikan kepada Ustaz jadi semangat. Baik, alhamdulillah. Tadi saya disampaikan bagaimana ternyata memang wabah COVID ini tidak hanya di negeri kita, ya, jadi di negeri-negeri yang lain pun masih terus berlangsung, ya, dan ini mudah-mudahan tidak berkaitan dengan karena kita banyak umat Islam kemudian seakan-akan karena hal itu, ya, kemudian wabah ini masih tetap ada di negeri kita, dan tentunya kita juga tidak berharap demikian, ya. Artinya kita berharap tentunya dengan penuh keyakinan bahwa doa kaum muslim itu Allah kabulkan, ya. Dan kita menghadapi musibah ini adalah qadarullah, dan kita harus senantiasa senantiasa bersabar, ya, kemudian berikhtiar agar kita terhindar dari wabah ini, dan senantiasa berdoa kepada Allah agar wabah ini segera Allah angkat, ya. Tidak hanya di negeri kita tapi juga di negeri-negeri yang lainnya, gitu ya. Karena kita ketahui bahwa kaum muslim juga tersebar di mana-mana, ya, termasuk di yang notabene negara-negara kufur, ya, atau negara-negara barat misalnya, ya, katakan seperti itu. Banyak sekarang kaum muslim tinggal di sana, gitu. Artinya memang kita berharap bahwa ya, senantiasa melakukan muhasabah, kita melakukan koreksi terhadap penguasa, kemudian kita juga sirul fikr, ya, di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan aktivitas ini adalah aktivitas yang bisa menghantarkan, ya, pertolongan Allah segera tiba kepada kita semua. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Ustaz Dr. Atin. Dan bagaimana Pak Pandi, apakah ada tanggapan? Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Cukup, Ustaz. Baik. Baik, hadirin rahimakumullah.
karena sebentar lagi ya waktu kita sampai 17.30 ya. Masih ada waktu sebenarnya. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Baik, nampaknya sudah cukup ya. Sudah jelas tadi apa yang disampaikan. Untuk itu, untuk penutupnya, kami persilahkan kepada Ustaz Dr. Atim untuk menyampaikan. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz ini. Saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada saya berupa kesempatan ini untuk berbagi, sharing beberapa pengetahuan. Saya berterima kasih kepada panjenengan semua yang ikut hadir dalam majelis ini, ya, majelis untuk mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu. Semoga Allah merahmati kita semua yang hadir di dalam majelis ini dan orang-orang yang support majelis. Saya menilai panjenengan semua dan kita semua adalah orang-orang yang suka belajar, ya, itu ya, suka belajar untuk mendapatkan ilmu Allah. Nah, makanya saya ingin menasihatkan pada diri saya pribadi, ya, selain bermuhasabah setiap saat, kemudian bertaubat setiap saat, ya, karena Rasulullah pun mengajarkan kepada kita, Rasulullah itu orang yang maksum. Tiap hari taubatnya Rasulullah, istighfarnya Rasulullah itu tidak kurang dari 70 atau 100 kali. Nah, apalagi kita, ya, apalagi kita. Maka dari itu sudah sepantasnya lah kita lebih banyak istighfarnya daripada 100 kali. Kalau cuma 100 kali, itu saya kira masih kurang kayaknya. Mengingat dosa-dosa kita. Saya menganjurkan sekali untuk yang hadir di sini untuk senantiasa membaca Sayyidul Istighfar. Semoga sudah pada hafal semua. Dan kalau belum hafal nanti bisa jabri saya atau Ustadz Denny, minta kepada Ustadz Denny, saya kira tidak keberatan Ustadz Denny untuk mengajarkannya. Sayyidul Istighfar supaya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lagi, karena tadi saya menyampaikan panjenengan semua, saya nilai orang yang pembelajar, dengan rajin ikut majelis. Saya ingin memberikan kabar gembira. Kabar gembira berupa, mudah-mudahan ini kemudahan dari Allah. Ada jaminan kemudahan dari Allah bagi para pembelajar. Yaitu surat Al-Baqarah 282, boleh dicatat? Boleh juga diingat-ingat, boleh juga dilihat YouTube-nya nanti ya. Surat Al-Baqarah 282. Ini adalah satu ayat yang sangat panjang, satu halaman full. Itu isinya cuma satu ayat. 282. Surat Al-Baqarah. Saya potongkan yang paling bawah ya, yang paling ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya. Wallahu astagfirullahaladzim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, itu ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Saya menasihatkan diri kepada diri saya pribadi ya, dan kepada semua yang hadir di majelis ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya. Karena Allah menyuruh kita senantiasa bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, ini. Kemudian ini yang kita tunggu-tunggu. Wa yu'allimukumullah. Nah, nanti Allah akan mengajarkan ilmu kepada kita. Nah, itu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, ini adalah tip. Mungkin kata kuncinya adalah gini. Kalau kita ingin menjadi pembelajar dan mudah belajar kita, salah satu cara yang sangat mudah adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu aja Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan saya. Dan saya minta maaf kepada panjenengan semua atas kesalahan-kesalahan yang mungkin nggak sengaja atau sengaja. Aku lu qouli hadza wastaghfiruhu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Baik, Amin. hadirin rahimakumullah. Demikian tadi penutup dari Ustaz Dr. Hakim untuk Bedah Kafah edisi 174 ini. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rahmat dan keberkahan serta ilmu yang kita kita kaji pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi umat Islam, kaum muslimin dari berbagai wabah dan juga bala dan bencana, dan semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa dan senantiasa melakukan muhasabah sebagai upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muhasabah. Baik, alhamdulillah telah sampai kita kepada penghujung acara di kesempatan kita kali ini. Baiklah, kita tutup, kita akhiri perjumpaan kita pada kali ini dengan pembacaan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum ila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Amin amin. Amin. Amin ayakum. Ya.